Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di cerita romantis yang berjudul hubungan bu dosen dengan seseorang yang selalu mengantar ke kampus ya. Oke, kita lanjut. Tiap hari aku dan bu dosen selalu bersua, mengantarkannya berangkat dari komplek ke kampus yang merupakan rute utama kami. Akhirnya mulai berubah rute menjadi komplek kampus, kantin, warung lesehan hingga kafe. Kalau dipikir-pikir sih memang tidak ada yang salah dalam hubungan ini. Bu dosen masih single ting-ting dan diriku juga masih single tong-tong. Jadi sebenarnya cukup klop juga sih seandainya hubungan ini mau manjat naik tangga ke tingkat jemuran rumah. Begitu ya kira-kira. Walaupun aku sadar bahwa jemuran di rumah bu dosen letaknya di lantai 3. Tentu saja ini membutuhkan perjuangan berat, bukan hanya sekedar bisa manjat, namun juga dibutuhkan kesiapan mental untuk jatuh pontang-panting, geruduk-geruduk kalau salah-salah pijak bagian dindingnya. Namun demikian, jujur sebagai lelaki dengan daya jelajah bebas, parkir dan razia karena mentaati peraturan lalu lintas, sesungguhnya diriku tidaklah gampang untuk tergoda apalagi jatuh cinta. Secara di profesiku ini kami harus profesional. Karena kalau tidak profesional, bisa-bisa nenek yang masih gadis dan banci kaleng berwajah Syahrini, langganan lamaku, dapat menjadi pencetus terjadinya skandal transportasi. Oleh karena itu, walaupun telah demikian, rapat dengan bu dosen, aku tetap bersikap profesional dan menjaga jarak jangkauan celot yang telah ditentukan oleh kode etik profesi ini. Singkat kisah, singkat cerita versi kedua ya. Sudah 3 hari ini bu dosen tak kulihat, tak kupandang, dan tak kutemukan menyapaku dalam senyum, dalam kerling juga dalam kata, sehingga rasanya motor semata garongku menjadi dingin joknya karena tak diganti oleh bokong bu dosen yang biasanya membuat getarannya menjadi lembut karena tahu makhluk apa yang sedang dibawanya. Jadi ceritanya saya ini adalah sebagai ojol atau ojek online dari bu dosen yang selalu gue hantar ke kampus ya. Di hari keempat akhirnya bu dosen yang ku nanti hadir dengan senyum manis lengkap dengan lesung pipiknya yang segenit merpati. Ada yang beda dengan bu dosen. Hari ini dia menggunakan kaos oblong warna pink dipadu dengan celana jeans press. Dan yang bikin aneh, bu dosen siang ini tak mengajakku untuk ke kampus, tapi langsung ke kantin kafe, tempat kami biasa ngetem kalau dia lagi pengen curhat atau sumpek bin galau gitu loh. Nah, disinilah sebenarnya kisah sisi cermin retak ini dimulai. Terus bu dosen itu bertanya pada gue, "Her, kamu kangen gak padaku?"
padaku sambil tersenyum manis. Bu dosen itu sambil tersenyum ya, yang kayak gitu pada gue. Terus gue bilang, "Apa Bu?" Ujarku balik bertanya karena sedikit shock dan terkejut. "Harry, jawab saja ya. Kamu kangen gak pada gue?" Tanya tuh si Bu dosen kembali. "Ya apa Bu dosen?" "Kangen? Walah, ibu bercanda nih." Ujarku berusaha menjawab dengan tawa yang dipisahkan karena deg-deg ser dengan pertanyaan Bu dosen yang kurasakan bagai ngompol di celana. Kamu, pertanyaan kan jelas tuh. Kamu kangen gak kepadaku?" kata Bu dosen. "Tinggal jawab iya atau tidak kan? Gak susah dong jawabnya." Itu Bu dosen bilang pada gue. "Coba deh kamu yang balik tanya padaku pertanyaan itu," ujar Bu dosen dengan santai dan datar dibarengin dengan senyumannya yang khas dan menggoda itu. Dengan berat hati karena malu, akhirnya ku beranikan diri bertanya padanya dengan kalimat tanya yang sama. Bu dosen, kangen gak denganku?" Gue nanya nih. "Iya dong, kangen pastinya," jawab Bu dosen dengan santainya. "Wah, Bu, waduh saya jadi malu Bu," ujarku plus kondisi atas bawah tersipu malu. "Hehehe, jangan tersipu seperti itu dong Her. Kan gampang tinggal jawab iya atau tidak. Gak susah kan?" ujar Bu dosen tetap santai pada gue. "Tapi Bu, kan gak semudah itu menjawabnya. Tentu harus pakai mikir dong Bu," jawabku. Harry yang manis, gak gitu kok. Pokoknya kamu tinggal jawab iya atau tidak. Lalu biarkan saya yang mengolah artinya dalam benakku. Jadi jangan memaksa diri memberatkan persepsimu ya. Nah sekarang saya tanya lagi. Kamu cinta nggak padaku? Jawab iya atau tidak ya. Ujar Bu dosen kembali dengan suara merdunya yang lembut plus tatapan matanya yang menggoda. Dadaku yang sedari tadi sudah deg-degan kali ini malah klimaks bro. Klimaks banget mendengar pertanyaan Bu dosen yang demikian menantang bagian luar dan dalam diriku bro. Tapi entah mengapa tanpa sadar tanganku menggenggam tangan Bu dosen dan meremasnya pelan-pelan sambil berkata, "Maaf Bu dosen, beri saya waktu untuk menjawabnya ya." Hehehe, Harry, meremasnya pelan-pelan aja ya. Itu tangan saya bukan bukit, jadi nggak elastis loh. Masa kamu nggak bisa jawab iya atau tidak sih Her? Gini deh gampangnya. Sekarang kamu deh yang tanya padaku pertanyaan itu ya. Ujar Bu dosen tetap dengan senyum dan tatapannya yang menggoda malaikat sekaligus setan di otakku. Seakan-akan tak percaya kupingku mendengar tantangan yang sama tersebut diulang kembali oleh Bu dosen. Walaupun dengan wajah tersipu asap knalpot sekalipun, maka ku beranikan diri melakukan apa yang dia minta, yakni bertanya kepadanya, "Bu dosen cinta nggak sih padaku?" Itu kata gue.
Iya, aku cinta padamu, Her. Jawab Bu dosen santai sembari menatap mataku dalam. Waduh, ujarku terkejut, otomatis tegang, pelus tampang berubah biru campur arang. Hahaha, biasa aja kali, Her. Dirimu harus belajar bahwa kerap kali kata cinta bukan hanya sesempit hubungan antara kau dan aku, hubungan antara sepasang kekasih, tapi jujur aku cinta padamu kok, sebagai saudara seiman yang mencintai saudaranya. Gak salah dan sederhana kan? Ujar Bu dosen masih tersenyum simpul dengan tatapan lucu menatapku. Hehehehe, iya Bu dosen, bener juga ya. Ahai, jujur saya tadi sudah hampir berpikir mesum lu Bu, ujarku menjawab sembari terkekeh berbau malu karena telah jauh menghayal. Loh, kok mesum sih, Her? Ujar Bu dosen bertanya kepadaku. Iya Bu, hehehe, mesumku adalah mencintai sesama umatnya Bu dosen, ujarku menjawab. Hari ini dan di sini, kerap kali masih terngiang dalam hati. Ah, sungguh kau tak sedang menepuk angin Bu dosen. Karena kini kusadari bahwa cinta itu tak selalu sepaket dengan nafsu. Sembari belajar membiarkan semua mengalir apa adanya. Yang pasti aku cukup senang rasanya dapat bertemu tiap hari denganmu Bu dosen. Karena kini diriku telah naik level dari ojek pribadimu menjadi supir pribadi suamimu. Dan si dosen itu mulai kelamaan mulai cinta pada gue seketika karena tiap hari gue menjadi supir pribadinya dia. Dan apa yang terjadi sehingga Bu dosen kelamaan menjadi kekasih gue. Ternyata asik juga ya bro, punya selingkuhan, punya kekasih dari Bu dosen yang pintar ngajar tiap hari.